wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya Bun. Hari ini kita akan membahas mengenai memahami anak berkebutuhan khusus. Memahami anak berkebutuhan khusus. Nah, setiap orang tua pasti mendambakan seorang anak yang tumbuh dan berkembang secara normal. Hanya saja ada anak-anak yang tumbuh berbeda dengan anak pada umumnya karena memiliki keterbatasan atau hambatan yang biasa disebut anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, ataupun kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Anak berkebutuhan khusus bukan berarti tidak pintar ya Bun, bukan berarti juga tidak berbakat atau tidak mampu. Hanya saja mereka memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi kebanyakan anak-anak lain pada umumnya. Kondisi ini terjadi ketika anak memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut membuat anak memerlukan pendampingan yang tepat. Istilah anak berkebutuhan khusus biasanya ditentukan oleh apa yang tidak bisa dilakukan seorang anak. Misalnya, pencapaian perkembangan fisiknya, mental intelektual, maupun emosional yang belum terpenuhi. Kemudian makanan yang dilarang ataupun aktivitas yang dihindari. Kebutuhan khusus adalah istilah umum untuk beragam diagnosis. Mulai dari kondisi yang bisa sembuh dengan cepat hingga kondisi yang dapat menjadi tantangan seumur hidup. Baik kondisi yang relatif ringan hingga kondisi yang relatif berat. Bunda tetap semangat ya mendampingi tumbuh dan kembang buah hati kita. Semangat ya Bun. Dan jangan lupa klik subscribe serta klik tombol loncengnya ya, agar Bunda-bunda bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai pendidikan anak usia dini. Anakku, Ibu harap kamu selalu sehat dimanapun kamu berada. Ibu ingin bercerita tentang banyak hal hari ini. Anakku, perlakuanmu kepada orang lain adalah ibarat pantulan bola. Maka ibu harap hidupmu dipenuhi kebaikan agar kebaikan itu berbalik padamu. Walaupun memang terkadang kebaikan itu terbalas dengan rasa sakit, tapi itulah yang menjadikanmu mulia ketika hatimu ikhlas. Maka dalam melakukan kebaikan, jangan ada harap untuk terbalaskan. Ibu takut kamu kecewa. Gantungkan harapmu dan pintamu hanya kepada Sang Kuasa, agar hatimu tetap terarah padanya. Sewaktu-waktu apabila ada saat di mana kamu melakukan kesalahan, jangan ragu dan menunda untuk segera memperbaikinya. Apapun hasilnya, ibu tetap bangga padamu. Karena memang gak mudah menyusun kembali puing-puing yang hancur. Perlu tenaga dan niat yang luar biasa untuk mau memulai. Karena itu cuma sedikit yang mau melakukannya. Dan kamu adalah salah satunya. Tentu saja ibu bangga padamu.
Anakku, hidup itu memang gak mudah, tapi juga gak sulit. Kita perlu berjuang dan sabar terhadap proses belajar. Dan dalam proses itu, selama nafas masih ada di diri ibu akan selalu menjagamu dan mendampingimu. Maka jangan ragu untuk mendaki puncak impian yang kamu bangun. Langkah demi langkah dengan percaya diri. Dan pada akhirnya, ibu percaya kamu akan bisa mencapainya. Ibu senang melihatmu berkompetisi selama itu positif. Karena dengan berkompetisi, kamu akan berbuat lebih baik untuk menjadi pemenang. Namun anakku, masih ada yang lebih sulit daripada mengalahkan orang lain, yaitu mengalahkan diri sendiri. Ibu harap kamu mampu memerintah dan mengendalikan dirimu sendiri. Kalahkan ego, rasa malas, dan amarah yang ada dalam dirimu. Jangan sampai mereka semua tumbuh dan menghancurkan apa yang kamu bangun. Selama ibu ada, ibu akan sebisa mungkin menggenggammu dan menuntunmu. Kamu boleh berteriak sekencang-kencangnya bila merasa diperlukan. Karena memang terkadang ada beban yang tak tertahankan. Semoga itu bisa melegakanmu dan membuatmu lebih rileks. Jangan khawatir, anakku. Ketika ibu ada, ibu akan meraih tanganmu saat kamu terjatuh. Namun ketika ibu tiada, ibu sudah menitipkan penjagaanmu kepada sang pemilik nyawa. Maka ibu harap setiap langkahmu selalu ingat padanya. Jangan sampai kamu menjauh darinya, karena dia adalah sebaik-baik penjaga. Anakku, hidupmu nantinya tergantung pada dirimu sendiri. Kamu adalah pengemudi dari kendaraan hidupmu. Akan kau bawa kemana hidupmu, itu adalah tanggung jawabmu. Maka berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan di saat amarah dan ego hinggap di hatimu. Dan jangan pernah kamu menabrak rambu-rambu kehidupan sehingga akan melukaimu ataupun orang lain. Anakku, setiap orang itu punya masa lalu, entah itu hitam atau putih. Kamu jangan pernah menilai, bahkan menghakimi dari masa lalu seseorang. Karena kita tidak pernah tahu kondisinya pada saat itu. Biar saja itu menjadi bagian ceritanya. Bukankah manusia itu bisa berubah? Jangan lupa
bahwa Sang Esa Maha membolak-balikan hati. Bisa jadi derajatnya lebih mulia di hadapannya daripada diri kita. Mungkin saja doa dan sujudnya tengah malam menggetarkan langit hingga Sang Kuasa memberi kemuliaan untuknya. Itulah hidup, yang tampak indah di mata kita tak selalu indah, dan yang tampak buruk di mata kita tak selalu buruk. Semoga kamu mengerti maksud ibu. Anakku, ibu selalu berharap kamu membagi semua perasaanmu pada ibu. Namun ibu sadar, tak selamanya ibu menjadi orang nomor satu di hatimu. Tak apa bila suatu saat kamu sangat bahagia dan ingin membaginya dengan orang yang terkasih. Tapi datanglah pada ibu saat hatimu terluka, dan berikan bagian luka itu pada ibu. Karena bahagiamu adalah bahagia ibu, lukamu adalah luka ibu. Cukup untuk cerita ibu hari ini. Masih banyak cerita yang ingin ibu sampaikan padamu.